Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan, NIM 210400140. Di sini saya akan menjelaskan codingan Translate. Jadi codingan ini adalah program sederhana yang menggunakan library Google Trans untuk menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke bahasa lain seperti Inggris, Prancis, dan Spanyol. Saya akan mencoba menjalankan codingan ini. Di sini saya sudah menginputkan teks "Saya suka makan ayam". Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, maka akan muncul I like to eat chicken. Jika kita ubah ke bahasa yang lain, bahasa Prancis, kita pilih nomor 2. Sini akan J'aime manger du poulet. Coba bahasa Spanyol. Di sini terjemahannya adalah "Me gusta comer polo". Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang analisis sentimen. Di sini, jadi codingan ini program sederhana untuk melakukan analisis sentimen berdasarkan kata-kata positif dan negatif yang terdapat pada satu kalimat. Eh, di sini saya akan menjalankan programnya. Di sini kita akan masukkan kalimat. Misalnya kita masukkan kalimat positif. Baju itu, mobil itu sangat keren. Sentimen positif. Jika kita coba kalimat negatif, eh, mobil itu buruk. Saya kita masukkan bunga itu jelek sekali. Sentimen negatif. Nah, di sini saya membuat program chatbot pelayanan rumah sakit. Codingan ini implementasi sederhana dari chatbot untuk layanan rumah sakit. Chatbot ini menanggapi beberapa kata kunci frasa yang mungkin diucapkan oleh pengguna, memberikan respon yang sesuai. Nah, di sini saya akan menjalankan programnya. Untuk usernya, di sini kita akan menginput janji temu. Maka chatbot akan membalasnya dengan "Tentu saya dapat membantu Anda membuat janji temu. Mohon berikan informasi tanggal dan waktu." Untuk yang kedua, di sini kita coba dokter. Maka chatbot akan menjawab, saya bisa memberikan informasi tentang dokter. Silakan sebut nama dokter." Selanjutnya, proses scaffolding dan tokenisasi pada kalimat berikut, sehingga didapat kalimat dalam bentuk tokenisasi kata dan pentagram, tokenisasi frasa yang bebas dari pertanda baca dan angka. Jadi codingan ini implementasi dari beberapa langkah preprocessing dan tokenisasi teks menggunakan pustaka NLTK. Yang pertama, saya sudah mendownload NLTK download pang. Jadi kalau jika saya jalankan, maka hasilnya tokenisasi kata. Pada pukul web tim IT sedang menyiapkan rencana migrasi sistem dan selanjutnya. Dan untuk tokenisasi 3 gram frasa pada pukul web tim IT sedang menyiapkan rencana migrasi. Di sini saya akan mereview artikel tentang information extraction tool text to ILM from narrative to action language system description. Jadi artikel ini membahas tentang sebuah alat ekstraksi informasi bernama text to ILM yang digunakan untuk mengubah narasi menjadi deskripsi sistem bahasa aksi atau action language system description. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan alat ekstraksi informasi yang dapat secara otomatis mengekstrak informasi penting dari narasi, seperti tindakan yang dilakukan objek yang terlibat dan hasil dari tindakan tersebut.
Untuk metodenya, alat text-to-LM menggunakan kombinasi teknik natural language processing dan knowledge representation untuk mengekstrak informasi dari narasi. Teknik-teknik yang digunakan untuk meliputi yaitu preprocessing, teks diproses untuk menghapus tanda baca dan kata-kata yang tidak penting. Tokenisasi, teks dipecah menjadi kata-kata dan frasa. Pemetaan ke aksi, aksi yang dilakukan dalam narasi diidentifikasi dan dipetakan ke aksi dalam sistem bahasa aksi. Pemetaan ke objek, objek yang terlibat dalam aksi diidentifikasi dan dipetakan ke objek dalam sistem bahasa aksi. Pemetaan ke hasil, hasil dari aksi diidentifikasi dan dipetakan ke dalam sistem bahasa aksi. Hasil utama yang dicapai, alat text-to-LM telah diuji pada berbagai narasi dan menunjukkan hasil yang memuaskan. Alat ini dapat secara akurat mengekstrak informasi penting dari narasi, seperti tindakan yang dilakukan objek, terlibat, dan hasil dari tindakan tersebut. Untuk yang selanjutnya, saya akan artikel selanjutnya, Collectively Encoding Protein Properties and Creates Protein Language Models. Artikel ini membahas tentang metode baru untuk meningkatkan model bahasa protein language models dengan memadukan representasi dari berbagai protein-protein. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja model bahasa protein pada berbagai tugas seperti klasifikasi struktur protein, prediksi fungsi protein, dan prediksi interaksi protein. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk multi-text learning. Model bahasa protein dilatih untuk menyelesaikan 3 tugas sekaligus, yaitu klasifikasi struktur protein, mengklasifikasi protein ke dalam 4 kategori struktur berdasarkan database SCOP, keluarga, superfamily, fold, dan kelas. Prediksi fungsi protein, memprediksi fungsi protein berdasarkan database UniProt. Prediksi interaksi protein, memprediksi interaksi antara dua protein berdasarkan database INEGG. Hasil yang dicapai, model bahasa protein yang dilatih dengan metode learning menunjukkan kinerja yang lebih baik dari model yang dilatih untuk satu tugas saja. Hasil yang dicapai untuk kesimpulannya, metode multi-text learning yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan kinerja model bahasa protein. Metode ini dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja model bahasa protein yang dapat berbagai tugas seperti klasifikasi struktur protein, prediksi fungsi protein, dan prediksi interaksi protein. Jadi perbandingan metode ini, jadi kedua artikel ini menggunakan teknik natural language processing atau NLP dan knowledge representation untuk mencapai tujuannya. Jadi ada beberapa perbedaan berdasarkan dalam metode yang digunakan. Untuk artikel information extraction tool text to LM from narrative to action language system description menggunakan metode yang lebih sederhana. Metode ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu pre-processing, tokenisasi, pemetaan ke aksi, pemetaan ke objek, dan pemetaan ke hasil. Untuk artikel yang collectively encoding protein menggunakan metode yang lebih kompleks. Metode ini menggunakan teknik multi-text learning untuk melatih model bahasa protein pada 3 tugas sekaligus. Jadi perbandingannya, hasil yang dicapai oleh kedua artikel untuk menunjukkan perbedaan untuk information text extraction tool text to LM menunjukkan hasil yang memuaskan dalam hal akurasi ekstraksi informasi dari narasi. Alat ini dapat secara akurat mengekstrak informasi penting dari narasi, seperti tindakan yang dilakukan objek terlibat dan hasil yang tindakan tersebut. Untuk yang collectively encoding protein menunjukkan hasil dalam hal peningkatan kinerja model bahasa protein. Model bahasa protein yang dilatih dengan metode multi-text learning menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada model yang dilatih untuk tugas saja. Jadi dampak dan pada pengembangan. Jadi untuk kedua artikel ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan NLP. Secara keseluruhan, kedua artikel merupakan kontribusi yang signifikan bagi bidang NLP. Artikel Information Extraction Tool Text ILM from Narrative to Action Language System Description memberikan metode baru untuk mengekstrak informasi dari narasi. Sedangkan artikel Collectively Encoding Protein Properties and Creates Protein Language Models memberikan metode baru untuk meningkatkan kinerja model bahasa protein. Dampak teknologi NLP dalam industri kesehatan. Teknologi NLP memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan pada industri kesehatan. Beberapa contoh dampak tersebut memiliki peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan,
NLP dapat digunakan untuk otomatisasi berbagai tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia, seperti memproses data medis, mendiagnosis penyakit, dan menerjemahkan dokumen medis. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan, sehingga dapat menghemat biaya dan meningkatkan kualitas layanan. Peningkatan kualitas perawatan pasien. NLP dapat digunakan untuk memberikan informasi yang lebih relevan dan tepat waktu kepada pasien, serta untuk memantau kondisi pasien secara lebih akurat. Hal ini dapat meningkatkan kualitas perawatan pasien dan mengurangi risiko kesalahan medis. Pengembangan obat-obatan dan terapi baru. NLP dapat digunakan untuk menganalisis data medis dalam skala besar dan untuk menemukan pola dan hubungan yang tidak dapat dideteksi oleh manusia. Hal ini dapat membantu para peneliti mengembangkan obat-obatan terapi baru yang lebih efektif. Contoh penerapan NLP dalam industri kesehatan. Teknologi NLP memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan pada industri e-commerce. Beberapa contohnya itu peningkatan pengalaman pelanggan. NLP dapat digunakan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu perusahaan e-commerce untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih personal dan relevan. Peningkatan efisiensi pemasaran. NLP dapat digunakan untuk menargetkan pemasaran dengan lebih akurat. Hal ini dapat membantu perusahaan e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan ROI. Peningkatan keamanan. NLP dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan dan penyalahgunaan. Hal ini dapat membantu perusahaan e-commerce untuk melindungi pelanggan dan bisnis mereka. Teknologi NLP untuk memberikan dampak signifikan pada industri keuangan. Beberapa contoh dampak tersebut peningkatan efisiensi operasional. NLP dapat digunakan untuk otomatisasi berbagai tugas operasional, seperti memproses transaksi, memeriksa layanan kredit, mendeteksi penipuan. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Peningkatan pengambilan keputusan. NLP dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan dalam skala besar untuk menemukan pola dan hubungan yang tidak dapat dideteksi oleh manusia. Hal ini dapat membantu para pembuat keputusan untuk membuat keputusan lebih baik. Pengembangan produk dan layanan baru. NLP dapat digunakan untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pelanggan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.